Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendanaan jangka pendek. Jadi diharapkan teman-teman semua paham sumber-sumber dana jangka pendek. Nah, jadi tipe pendanaan jangka pendek ini dibagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama ada pendanaan spontanitas, kemudian yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Kalau pendanaan spontan itu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya kita lihat dari penjualan perusahaan, contohnya utang dagang dan juga utang akrual. Jadi misalnya apabila penjualan meningkat, maka utang dagang dan akrual juga otomatis akan meningkat. Kemudian yang kedua, pendanaan tidak spontan. Jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya utang yang diperoleh dari bank. Jadi jika penjualan meningkat, maka utang bank tidak akan secara otomatis meningkat. Jadi kan kita pinjam ke bank itu sesuai nominalnya, seperti itu. Selanjutnya, jenis pendanaan spontan. Ada beberapa contoh jenis pendanaan spontan, yaitu utang dagang dan juga rekening-rekening akrual. Nah, utang dagang ini timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Nah, jadi kalau misalnya penjualan perusahaan akan perkirakan naik, maka perusahaan akan memesan bahan yang lebih banyak dengan kredit. Nah, kalau suppliernya setuju, maka secara otomatis supplier tersebut memberikan dana untuk perusahaan. Sebaliknya juga, misalnya penjualannya mengalami penurunan. Kemudian perusahaan menggunakan dana yang lebih sedikit, atau dengan kata lain supplier menyediakan dana yang lebih sedikit untuk perusahaan. Kemudian ada yang rekening akrual. Di sini rekening akrual misalnya utang pajak dan utang upah. Jadi kan utang pajak itu terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam satu tahunnya, misalnya bulan Maret. Jadi misalnya terjadi penjualan bulan Agustus ya, maka antara Agustus sampai ke Maret itu perusahaan mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana tersebut dalam kurun waktu Agustus sampai Maret. Nah, misalnya penjualannya mengalami kenaikan, maka secara otomatis utang pajak juga akan meningkat karena pajak itu berdasarkan dari penjualan, besarnya pajak. Utang pajak tersebut merupakan sumber dana bagi perusahaan. Tentunya ada batas kebebasan bagi perusahaan. Pada bulan Maret perusahaan akan membayar pajaknya. Dengan kata lain, perusahaan tidak bisa menunda-nunda pembayaran tersebut. Dicontohkan lagi, misalnya upah harian sehari 20.000. Kemudian bekerjanya 30 hari. Dan di akhir pembayarannya berarti kan 600.000. Apabila penjualannya meningkat, misalnya 1,5 kali, maka 1,5 kali dikali 600.000 itu 900.000. Nah, jadi dengan demikian terjadi kenaikan gaji sebesar 300.000 yang awalnya 600.000 mengikuti kenaikan penjualan. Dalam contoh ini terjadi kenaikan utang gaji dengan 300.000. Dengan kata lain, perusahaan memperoleh tambahan sumber dana sebesar 300.000. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang bakal menanggung pendanaan spontan ini gitu kan? Nah, jadi di sini dijelaskan kalau dalam dunia nyata tidak ada alternatif pendanaan gratis. Jika suppliernya atau kreditur ya memberikan kredit, kemudian semua persyaratan termasuk harga dan yang lainnya itu sama dengan jika supplier tersebut memberikan penjualan kas, maka supplier tersebut yang akan menanggung biaya pendanaan tersebut. Nah, misalnya supplier mencari kompensasi dengan menaikkan harga.
Jadi kan biasanya misalnya teman-teman beli harga kredit sama harga cash kan biasanya berbeda ya, lebih murah harga cash daripada kita beli kredit. Tadi kalau misalnya harga kredit tadi sama dengan harga cash, maka yang menanggung biaya spontan, pendanaan spontan itu perusahaan. Tapi kalau misalnya ternyata harga kreditnya lebih besar daripada harga cash, maka yang menanggung biaya pendanaan spontannya itu perusahaan atau konsumen, seperti itu. Tadi kan yang tadi misalnya yang kredit lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian kas, kemudian bisa aja tadi perusahaan mengalihkan biaya tersebut ke konsumen, jadi konsumennya dibebankan lebih besar, lebih tinggi harganya. Tapi kalau misalnya dia nggak mengalihkan ke konsumen, maka perusahaan yang akan menanggung biaya pendanaan tersebut. Jadi di sini lebih ke kekuatan tawar-menawar. Jika konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi, supplier juga memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi, maka kemungkinan perusahaanlah yang akan menanggung biaya pendanaan tersebut. Kita masuk ke pendanaan tidak spontan. Di sini yang pertama ada commercial paper. Jadi perusahaan besar bisa mengeluarkan instrumen CP untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Biasanya 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan CP. Nah, perusahaan tersebut bisa melalui bursa keuangan ataupun langsung ke calon pembeli potensial, yaitu investor. Jadi CP ini alternatif dari utang jangka pendek tanpa jadi CP ini merupakan alternatif dari utang jangka pendek yang diperoleh melalui bank, karena hanya perusahaan besar yang memiliki resiko rendah yang bisa menerbitkan CP. Kemudian bunga CP biasanya lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman, seperti itu. Instrumen CP dijual langsung ke investor. Kemudian instrumen tersebut tidak melalui perantara keuangan. Pola ini disebut juga dengan sekuritisasi, di mana aset dijual langsung ke investor tanpa dijadikan sekuritas tanpa melalui perantara keuangan. Nah, di sini kalian bisa lihat intermediasi dan disintermediasi dalam CP. Jadi kalau CP dia dari perusahaan langsung ke investor, seperti itu. Sedangkan kalau yang namanya disintermediasi, kalau intermediasi ini ada bank, jadi dia ada mediasinya. Sedangkan kalau CP tadi disebutkan tidak ada perantara keuangan, jadi dia langsung ke investor. Kemudian kita lihat contoh. CP dijual dengan tingkat bunga 15%, jangka waktunya 90 hari, nilai nominalnya 1 juta. Maka CP tersebut akan dijual dengan harga 1 juta dibagi 1,15 pangkat 90 per 360 sama dengan 965.663. Jadi pada waktu dijual, investor membayar 965.663 kepada perusahaan, dan pada hari ke-90 perusahaan membayar 1 juta kepada investor. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ini tadi kan meminta CP ya. Jadi investor ngasih uang ke perusahaan sebesar 965.663. Namun nanti perusahaan harus membayar ke investor itu sebesar 1 juta. Biasanya CP ini dipandang relatif aman karena posisi keuangan perusahaan bisa dimonitor dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kalau perusahaan dikhawatirkan tidak dapat mengembalikan uangnya, bank bisa dilibatkan untuk memberi jaminan. Bank bisa memberi semacam standby loan
atau memberi pinjaman pada perusahaan jika dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pinjaman kredit. Jadi pinjaman kredit ini bisa dari bank ataupun non-bank gitu. Ada dua jenis pinjaman bank. Yang pertama kredit transaksi, yang kedua kredit lini. Kredit transaksi biasanya spesifik. Untuk memperoleh kredit ini surat utang ditandatangani, kemudian surat tersebut menyatakan jumlah berapa yang dipinjam, kemudian ada tingkat bunga, jangka waktu, dan schedule pembayaran, jaminan, dan juga kondisi atau ketentuan lain yang disepakati oleh dua pihak. Kemudian ada kredit lini. Jadi di sini peminjam bisa meminjamkan sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon atau batas atas pinjaman. Misalnya perusahaan meminjam kredit lini dengan plafon 1M selama setahun. Berarti perusahaan bisa mengambil pinjaman sejumlah 1M atau kurang selama 1 tahun tersebut. Pembayarannya bisa dilakukan dengan kesepakatan, tetapi pada akhir kontrak semua pinjaman itu harus sudah dilunasi. Biasanya perjanjian tersebut bisa dibuat informal, bisa juga dibuat formal. Kalau formal itu berarti mengikat dan mempunyai konsekuensi. Misalnya, bank harus bersedia memberi pinjaman sampai batas atas yang ditetapkan. Konsekuensi lain yaitu perusahaan mungkin harus membayar komitmen fee kepada bank untuk jumlah yang tidak diambil sebagai pinjaman. Kemudian ini menghitung tingkat bunga efektif pinjaman kredit. Misalkan perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta, tingkat bunga pinjamannya 20% per tahun. Maka perusahaan meminjam selama 3 bulan. Misalnya 1 tahun diasumsikan 360 hari, maka tingkat bunga efektifnya yaitu 10 juta kita kalikan dengan 20%, 0,2 ya, dibagi 360 hari dikali 90 hari meminjam, yaitu sebesar 500.000. Maka TBE-nya 1 plus 500.000 dibagi dengan 10 juta total pinjaman 360 per 90 dikurangi 1 sama dengan 21,55%. Tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal yang ini. Misalkan perusahaan meminjam dengan cara diskonto, perusahaan harus mengembalikan 10 juta 3 bulan mendatang. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 20%. Kemudian perusahaan akan menerima uang sebesar berapa? Berarti 10 juta dibagi 1 plus 0,2 pangkat 90 bagi 360, 9,5. Jadi perusahaan mendapatkan uang dari investor sebesar 9,5 dan nanti perusahaan harus mengembalikan 10 juta 3 bulan mendatang. Seperti itu. Contoh-contoh yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian ada yang ketiga factoring. Jadi factoring atau anjak piutang berarti menjual piutang dagang. Manfaatnya yaitu perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak yang menjual piutang dan membutuhkan dana tunai. Pihak ini disebut pihak pertama. Jadi perusahaan ya, dia punya piutang dan pengen membutuhkan dana. Kemudian yang kedua ada piutang yang berutang kepada pihak satu, yaitu pihak dua. Kemudian ada yang ketiga, pihak yang membeli piutang dan memberikan kas kepada pihak pertama. Itu namanya pihak ketiga. Pihak ini disebut juga dengan faktor. Oh maaf, kalau di bagian ini terbalik ya. Jadi pihak pertama itu perusahaan yang menjual kredit secara menjual piutang tadi kepada pihak ketiga. Kemudian di sini faktornya atau yang membeli piutangnya namanya pihak kedua. Sedangkan pihak tiga yaitu perusahaan yang membeli secara kredit dari pihak satu. Jadi dia yang hutang kepada pihak satu. Kalau dilihat, jadi factoring itu bermula dari penjualan kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang dagang. Perusahaan yang mempunyai piutang membutuhkan dana cepat untuk mendanai kegiatan operasional.
Pihak satu menjual piutang dagang ke faktor atau perusahaan anjak piutang pihak dua. Nah, pihak dua ini memberikan kas kepada pihak satu. Sekarang piutang menjadi milik pihak dua. Jadi pihak tiga melakukan penagihan piutang kepada pihak dua dan pihak dua membayar piutangnya kepada pihak tiga. Maksudnya tadi pihak dua ini melakukan penagihan kepada pihak ketiga karena kan piutangnya sudah ada di pihak kedua, sedangkan pihak ketiga ini melakukan pelunasan kepada pihak kedua. Secara spesifik, factoring ini mempunyai manfaat dari segi pihak satu sebagai berikut. Jadi, perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang, kemudian terbebas dari risiko piutang macet, kemudian bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang, kemudian prosedurnya relatif sederhana dan cepat, serta yang terakhir yaitu perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan dalam negeri pembeli. Ini yang membutuhkan factoring, yaitu perusahaan bisa menggunakan jasa factoring untuk memperoleh dana dan memperoleh cash flow-nya. Kadang-kadang kondisi usaha bisa memburuk sehingga perusahaan untuk sementara mempunyai kondisi keuangan yang lemah dan rasio keuangan yang kurang bagus. Namun juga perusahaan bisa saja tumbuh pesat tetapi tidak mempunyai defisi kredit. Nah, karena kondisi tersebut kebutuhan dana otomatis melebihi dana yang ada. Jadi proses peminjaman dengan factoring bisa berlangsung relatif cepat. Kemudian ada pembiayaan factoring, jadi ada dua, komisi penjualan dan juga bunga. Jadi kalau biaya komisi dibebankan karena fungsi pengawasan piutang beralih ke faktor. Jadi faktor memelihara buku besar piutang yang dijual, mengambil alih resiko piutang dan juga melakukan penagihan piutang. Komisi factoring ini mengkompensasi tugas-tugas tambahan tersebut. Besarnya biaya komisi mencapai 3/4 sampai 2% dari nilai piutang yang dijual. Kemudian ada biaya bunga, itu dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Secara umum, biaya bunga factoring biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga bank, sebesar 2% di atas tingkat bunga umum. Hal ini terjadi karena resiko factoring lebih tinggi dibandingkan resiko kredit bank. Gitu, kita lihat contoh. Misalkan piutang dagang dengan diskonto 2,5% per bulan. Sebagai tambahan, faktor akan membebankan komisi sebesar 1,5% untuk pendanaan non-recourse. Jika eksportir menjual 1 juta piutang dagang yang berjangka waktu 90 hari tanpa resource, perusahaan akan memperoleh, jadi di sini nilai nominalnya 1 juta, kita kurangkan dengan biaya non-recourse 1,5% dikali 1 juta, biaya factoringnya 2,5% kali 3 dikali 1 juta, kemudian nilai yang diterima eksportir yaitu 910.000. Bunga tahunan dengan menjual piutang dagang adalah sekitar 4 dikali 7,5% ditambah 1,5% sama dengan 36%. Jadi meskipun biaya factoringnya ini cukup mahal, tetapi factoring mempunyai keuntungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini 3 bulannya dihasilkan, ini kan 2,5 per bulan, karena 90 hari berarti 3 bulan. Dari segi faktor, meskipun resiko factoring ini cukup tinggi, tetapi faktor mempunyai keuntungan yang tidak dipunyai perusahaan biasa. Yang pertama, faktor biasanya merupakan lembaga keuangan, bisa perbankan maupun non-bank. Kemudian lembaga ini mempunyai informasi yang lebih baik mengenai resiko kredit dibandingkan perusahaan biasa. Kedua, dengan memegang portofolio piutang dagang yang terdiversifikasi, faktor bisa mengurangi resiko tidak sistematis, yaitu resiko yang berkaitan dengan perusahaan spesifik. Kemudian ada menjaminkan piutang. Jadi kita bisa juga menggunakan piutang untuk memperoleh pinjaman. Jika pinjaman tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Penjaminan bisa dilakukan atas semua piutang. Cara semacam ini memberikan semua piutang dagang kepada kreditor. Pada kenyataannya, kualitas piutang
Piutang tersebut berbeda satu sama lain, karena itu pemberi pinjaman akan mereview semua piutang yang akan dijaminkan, sehingga akan meningkatkan biaya pemrosesan. Nah, jadi perusahaan akan menerima 60% sampai 70% dari nilai piutang yang diterima sebagai jaminan. Screening dari perusahaan juga akan membantu kreditor, karena itu nilai kas yang akan diterima bisa meningkat menjadi 85 hingga 90% dari total piutang yang dijaminkan. Jadi biaya yang berkaitan dengan penjaminan piutang itu ada dua. Yang pertama biaya pemrosesan dan juga biaya bunga. Contohnya, misal perusahaan menjaminkan piutang dengan nilai nominal 5 juta per hari dengan rata-rata umur piutang 20 hari, yang berarti total piutang yang dijaminkan adalah 100 juta. Karena 5 juta dikali 20 hari ya. Kemudian kas yang diterima adalah 80% dari nilai piutang yang dijaminkan. Biaya pemrosesannya 0,75% dari total nilai piutang. Bunga yang dibebankan adalah 20% per tahun. Berarti biaya pemrosesannya 0,75% dikali dengan 100 juta, 750.000. Biaya bunganya yaitu 0,2 dikalikan dengan 20 hari per 360 hari dikalikan dengan 80 juta, karena tadi kas yang diterima adalah 80% dari nilai piutang yang dijaminkan. Jadi 80% dari 100 juta 80 juta. Sama dengan 888 juta sekian totalnya. Total biayanya itu 1,6 juta sekian. Maka tingkat bunga efektif yang dibayar yaitu 1 ditambah 1,6 juta sekian dibagi 80 juta dibagi 80 juta pangkat 360 dibagi 20 kurangi 1 hasilnya 44,5%. Jadi ternyata tingkat bunga efektif meningkat signifikan dibandingkan dengan tingkat bunga nominal, karena biaya pemrosesan hampir sama dengan biaya bunganya. Jadi pemrosesannya sekitar 20%, kan biaya bunganya 20%. Jadi ternyata lebih tinggi biaya pemrosesannya daripada biaya bunga. Kemudian ada menjaminkan barang dagangan. Jadi perusahaan juga bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedurnya hampir sama dengan penjaminan piutang. Jadi pemberi pinjaman akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Perusahaan bisa menjaminkan semua barang dagangannya. Perusahaan juga bisa menjaminkan persediaan tertentu. Jadi di sini pemberi pinjaman bisa mengundang pihak ketiga yang independen untuk memastikan penjualan barang dagangan akan digunakan untuk melunasi untuk melunasi pinjaman. Nah, di sini total biayanya juga dua hal, yaitu biaya pemrosesan atau administrasi dan juga biaya bunga. Kemudian ada akseptasi bank. Akseptansi bank dimulai dari perintah membayar terhadap suatu bank atas sejumlah uang tertentu pada periode mendatang. Kemudian daripada menunggu beberapa periode mendatang, perusahaan yang mempunyai surat perintah tersebut bisa menjual ke pihak lain dengan diskonto. Perusahaan bisa memiliki uang lebih cepat, sedangkan pihak yang membeli memperoleh pendapatan bunga selisih dari nilai nominal dengan harga jual dari akseptansi tersebut. Jadi akseptansi bank tersebut merupakan cara yang populer untuk mendanai transaksi ekspor dan impor. Misalnya importir Amerika Serikat Mr. John membeli barang dari Pak Joko di Indonesia. Kemudian mereka melakukan negosiasi dan setuju untuk menggunakan draft dengan jangka waktu 90 hari sesudah pengiriman barang. Mr. John menghubungi banknya, misalnya Citibank, untuk memperoleh letter of credit (LC). LC tersebut kemudian dikirimkan ke Pak Joko. Setelah menerima LC tersebut, Pak Joko mengirimkan barang ke Mr. John. Melalui LC, Citibank menjamin bahwa draft yang diberikan ke Pak Joko akan dibayar jika diajukan oleh Bank Niaga dalam waktu 90 hari.
LC dan draftnya kemudian dikirimkan ke Citibank. Citibank mengaksep atau biasanya memberi cap pada draft tersebut, yang berarti Citibank menjamin pembayaran draft tersebut. Setelah diaksep, draft tersebut menjadi bankers acceptance. Jika bank yang mengaksep cukup besar dan mempunyai reputasi baik, maka BA tersebut bisa diperjualbelikan dengan mudah. Pak Joko tidak perlu menunggu 90 hari untuk memperoleh pembayaran kas. Ia bisa menjual dengan diskonto sebelum BA tersebut jatuh tempo. Pada saat BA jatuh tempo, pemegang BA mengajukan pembayaran BA tersebut ke Citibank, kemudian Citibank akan membayar kewajiban tersebut. Kemudian importir AS tadi akan melunasi kewajibannya ke Citibank. Nah, cara semacam ini efektif membantu pendanaan importir melalui bank. Menjual atau menahan akseptansi. Misal draft pembayaran sejumlah 1 juta, bank importir membebani biaya komisi sebesar 1,5%, jangka waktu draftnya 60 hari. Jika eksportir memutuskan untuk menahan akseptasi sampai jatuh tempo, eksportir akan menerima secara diskonto sebesar nilai nominalnya 1 juta, kemudian komisi 1 juta kita kurangkan dengan 1,5% dikali 60 hari per 360 hari dikali 1 juta, yaitu 2.500. Berarti nilai bersih komisinya 997.500. Kemudian 1 tahun diasumsikan 360 hari, komisi yang akan diterima oleh bank adalah 2,5 juta. Misalkan bunga untuk akseptasi bank adalah 6%. Jika eksportir memutuskan menjual akseptasi tersebut, maka ia akan menerima nilai bersih komisinya 997.500. Kita kurangkan dengan bunga 1 juta dikali 6% dikali 60 hari per 360 hari, hasilnya Rp987.500. Nah, pada saat jatuh tempo, bank importir akan menerima sejumlah 1 juta dari importir. Biaya komisi tetap akan dibayar oleh eksportir apakah dia akan menahan atau menjual akseptansi. Untuk membandingkan apakah dia akan menjual atau menahan akseptansi, eksportir akan membandingkan tingkat bunga akseptasi dengan tingkat bunga di pasar keuangan. Perbandingan yang dipakai adalah 997.500 kita bagi 987.500 kita kurangi 1, tutup kurung dikali 360 dibagi 60 sama dengan 6,1%. Jadi ternyata tingkat bunga di pasar keuangan lebih dari 6,1%. Jika tingkat bunga di pasar keuangan lebih dari 6,1%, maka eksportir lebih baik mendiskontokan akseptansi dan menginvestasikan di luar dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jika tingkat bunga lebih kecil dari 6,1%, eksportir lebih baik menahan akseptansi dan memperoleh bunga dari akseptasi tersebut. Selanjutnya namanya repo. Repo merupakan kependekan dari repurchase agreement. Biasanya misalnya dealer sekuritas membutuhkan dana. Ia bisa menjual surat berharga kepada investor disertai dengan perjanjian bahwa ia akan membeli kembali surat berharga tersebut pada waktu tertentu dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai pembelian. Seperti itu. Dengan nilai yang tinggi tersebut mencerminkan nilai pokok disertai dengan bunga pinjaman. Dengan cara semacam itu praktis terjadi perjanjian pinjaman dengan surat berharga sebagai jaminannya. Ada juga repo terms, sama seperti repo biasa, hanya jangka waktunya lebih panjang, yaitu lebih dari 30 hari. Pinjaman dengan cara repo dipandang sebagai pinjaman yang berisiko kecil karena pinjaman tersebut dijamin oleh surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi surat berharga yang sering dijadikan jaminan adalah SBI, surat yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada reverse repo. Kebalikan dari repo di sini adalah mencari pihak yang mempunyai surat berharga, kemudian membeli surat berharga tersebut disertai dengan janji untuk menjual surat berharga tersebut pada beberapa periode mendatang dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut mencerminkan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Nah, apabila jangka waktu repo
tersebut cukup pendek, surat berharga yang dijadikan jaminan barangkali tidak perlu berpindah tangan secara fisik karena cara tersebut tidak praktis. Tetapi sayangnya cara tersebut mengandung resiko, yaitu resiko dealer menggunakan surat berharga jaminan tersebut untuk memasuki kontrak repo yang lain dengan investor lainnya. Jadi bisa menggandakan repo gitu. Apabila terjadi sesuatu dengan dealer atau dealer tidak mampu melunasi kewajibannya, investor tidak bisa memperoleh kembali surat berharga yang telah dibeli sebelumnya. Itu. Kemudian evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama, strategi pendanaan. Jadi manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, atau konservatif. Jadi di sini memiliki konsekuensi yang berbeda. Dengan strategi aktif, manajer keuangan akan menggunakan pendanaan jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Kemudian biaya, jadi ada biaya-biaya tadi, ada administrasi, bunga, biaya pemrosesan. Jadi itu manajer keuangan perlu menghitung biaya-biaya tersebut. Ada ketersediaan. Jadi suatu alternatif barangkali memberikan biaya yang murah dan layaknya dipilih. Tapi nggak semua perusahaan bisa mengakses alternatif tersebut. Misalnya di sini CP. CP itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar yang sudah mempunyai nama. Perusahaan kecil pasti dia tidak bisa menggunakan CP. Nah, Bankers Acceptance biasa digunakan untuk perdagangan ekspor impor. BA tersebut jarang digunakan di transaksi domestik. Jadi nggak semua perusahaan domestik itu punya BA. Nah, perusahaan berorientasi domestik dengan demikian tidak bisa menggunakan BA. Fleksibilitas, pasti manajer keuangan menginginkan fleksibilitas meskipun melakukan pinjaman. Tadi ada pendanaan spontan, itu menyediakan sumber dana yang spontan sehingga cenderung fleksibel. Kemudian jadi faktor-faktor di atas ini perlu dipertimbangkan manajer keuangan pada waktu memutuskan sumber pendanaan jangka pendek mana yang akan dipilih gitu. Demikian pertemuan pada kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.